Salawat dan salam tentunya dalam proses selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu sudah kita bahas hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin di bab taqwa, yang sudah kita bahas dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bahwa untuk menjadi orang yang bertakwa yang pertama dengan syarat ilmu, yaitu pemahaman agama. Ini yang kita ambil kesimpulan dari hadis riwayat Abu Hurairah yang sudah kita baca pada minggu yang lalu. Kemudian syarat yang kedua di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bidarin amin. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fit nisa, rawahu al-Imam Muslim. Ini hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin bab at-taqwa. Dikatakan di sini an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama aslinya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari, yaitu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari, yang lebih dikenal dengan nama Abu Sa'id al-Khudri. Kita suka panggilnya Abu Sa'id al-Khudri. Nama aslinya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari. Beliau termasuk sahabat yang masuk Islamnya sebelum berusia balik. Sebelum berusia balik dia sudah masuk Islam. Aslama qabla sinil balik, atau belum. Dia ini masuk Islam sebelum usia balik. Dari sini kata para ulama, berarti orang yang belum balik masuk Islam bisa, tidak harus tunggu sampai balik. Misalkan satu keluarga orang Islam kemudian masuk Islam bersama-sama, ada anaknya kecil, walaupun dia belum balik, maka dia sudah dikatakan apa? Islam. Alhamdulillah, ini merupakan apa? Kemudahan. Nggak mesti nunggu, karena dia belum paham, nunggu berakal, tidak. Karena Abu Sa'id al-Khudri masuk Islamnya belum usia balik beliau. Dan dia sempat ikut perang dengan Rasulullah SAW. Peperangan pertama yang diikuti adalah perang Khandaq. Karena perang Badar dia masih terhitung kecil. Di perang Uhud bahkan dia sempat dibawa sama ayahnya yang bernama, yaitu Sa'ad bin Malik, yaitu yang bernama Malik. Jadi si Sa'adnya kaum Sa'id al-Khudri dibawa sama ayahnya yang bernama Malik bin Sinan ke perang Uhud. Tetapi di sana dilihat sama Rasul kecil. Padahal kata ayahnya, ya Rasul, ini badannya besar, walaupun kecil umurnya besar. Abu Sa'id al-Khudri pun jalannya digede-gedein, dijigit-jigitin biar kelihatan apa? Besar, biar kelihatan gede, biar dapat izin. Ternyata tetap enggak diterima oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bilang mengulangi pulang. Masuk usia 13 tahun waktu itu dia waktu di perang Uhud 13 tahun. Makanya kita bilang dia ini masuk Islam memang sebelum usia balik. Jadi perang Badar ada izin, masih kecil. Perang Uhud juga nggak ikut karena masih dianggap kecil oleh Rasulullah SAW. Ayahnya yaitu Malik bin Sinan al-Khudri waktu perang Uhud ikut dan meninggal di perang Uhud. Jadi termasuk syuhada Uhud. Dia termasuk sahabat yang meninggal di perang Uhud. Ini adalah ayahnya Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Jadi dia tidak sempat ikut perang Badar, bukan karena dia berbalik. Dia tidak ikut perang Uhud bukan karena tidak mau, tapi memang belum dapat izin dari Rasulullah SAW. Rasul sebetul-betulnya tenaga untuk berperang, dia tidak akan pernah mengambil dan mengorbankan anak-anak kecil. Inilah Rasulullah SAW. Ada aturan dalam Islam, wanita, anak-anak, Rasulullah tidak. Kalaupun mereka wanita mau ikut, maka di belakang hanya sebagai bagian yang menyiapkan makanan, mempersiapkan perlengkapan, tapi untuk perang tidak diizinkan Rasulullah SAW. Begitu juga anak-anak. Tidak seperti orang-orang yang kadang-kadang kepepet, akhirnya
Islam sangat menghormati dan menjaga adab di dalam apa? Berperang, jihad ada aturannya. Inilah Rasulullah SAW tidak ingin meraih kemenangan dengan berbagai macam cara. Tidak, Rasulullah SAW. Rasulullah untuk meraih kemenangan dengan cara-cara yang benar, tidak dengan berbagai macam cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tentunya jauh dari syariat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini sempat meriwayatkan hadis. Ini Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dicatat oleh para ahli hadis, hadis yang mencapai 100.160 hadis sampai 1.160 hadis. Ada yang mengatakan 1.260 hadis, yaitu sekitar 1.100 lebih. Itu apa riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, itu salah satu sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Yaitu nilainya atau jumlah hadis yang ada di dalam kitab hadis mencapai 1.160 hadis. Beliau Abu Sa'id Al-Khudri wafat pada tahun 74 Hijriah. Wafat pada tahun 74 Hijriah, termasuk sahabat yang cukup panjang. Tahun 74 Hijriah beliau baru meninggal. Kisah-kisah beliau cukup banyak tentunya dicatat di dalam buku-buku sejarah yang menunjukkan kemuliaan Abu Sa'id Al-Khudri, fadailnya, nasihatnya cukup banyak yang luar biasa, nasihat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau salah satu saja kisah yang menarik dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang yang kalau bahasa kita susah, termasuk orang yang susah dalam hidupnya. Dan ini dia pernah sekali waktu datang kepada Rasulullah SAW ingin meminta sesuatu. Kebetulan Nabi waktu dia datang ke masjid, ternyata Rasulullah sedang berkhutbah, sedang menasihati, memberikan nasihat. Waktu dia datang ke masjid, ternyata Rasulullah nasihat, tapi sudah memberikan nasihat. Akhirnya Abu Sa'id tidak meminta, tapi dia duduk ikut mendengar nasihat. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam khutbahnya, siapa yang memiliki hajat kepadaku, niscaya dia minta kepadaku. Kalau aku ada, tidak akan pernah aku tolak dan aku cinta kepada orang yang meminta hajat kepadaku. Saya merasa wah ini tepatnya berkaitan dengan apa yang dia memang punya hajat untuk disampaikan kepada Rasul. Tetapi Rasulullah mengatakan, dan siapa yang punya hajat kepada atau kepada seseorang, tapi dia tidak mau mengungkapkannya, tapi dia meminta kepada Allah, maka itu lebih aku cintai daripada mengungkapkannya kepada aku dan atau kepada manusia. Saat itu dengar langsung Abu Sa'id Al-Khudri nggak jadi ngomong, berhenti, pulang demi Allah. Sejak saat ini saya tidak akan pernah mengungkapkan, menyampaikan, meminta hajat kepada manusia. Saya akan selalu meminta kepada Allah. Sejak saat itu Abu Sa'id Al-Khudri tidak pernah mengatakan minta atau tolong, dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa, dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, sejak aku mengandalkan hajatku kepada Allah, aku mencukupkan segala kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini merupakan pelajaran yang luar biasa dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita bila selalu terus-menerus mengandalkan hajat kita kepada orang, niscaya Allah tidak akan angkat hajat kita. Tetapi kalau kita selalu mengandalkan hajat kita kepada Allah, maka akan cepat hajat kita dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah pernah bilang, man nazala bil faqat fa anzala bin nas lam tushadda faqatuh. Siapa yang mendapatkan kesulitan di dalam rezeki lalu dia mengandalkan kepada manusia, lam tushadda faqatuh, niscaya kefakirannya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu insyaallah kita selalu mengandalkan kepada Allah, memohon kepada Allah semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-Nya Allah yang selalu mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya tidak berpanjang lebar tentang biografi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabatnya Rasul yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis sampai 1.160 hadis. Salah satunya hadis yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di dalam bab at-taqwa ini. Dia bilang di sini, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam," kata
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia hulwa. Hulwa itu manis. Khadirah hijau. Sungguh dunia itu manis dan hijau. Maksud para ulama dijelaskan katanya dunia hulwa khadirah. Dunia itu enak dirasa, enak dipandang. Jadi untuk dirasa enak, hulwa manis. Kalau dimakan tuh enak. Khadirah hijau, dipandang itu sejuk. Itu dunia. Maksudnya dunia ini adalah tempat yang luar biasa, penuh apa? Kenikmatan. Untuk dirasa enak, untuk dilihat enak. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kalian hidup di dunia ini untuk menjadi khalifah, untuk mengatur di dalam dunia ini. Terus kata Rasulullah SAW, "Fayanzuru kaifa ta'malun." Allah akan melihat apa yang kalian lakukan di atas muka bumi. Dunia itu enak dirasa, enak dilihat. Kalian berada di atasnya. Allah berikan untuk apa? Kekuasaan mengatur, menjaga. Maka Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya, berhati-hatilah terhadap dunia. Kalau kalian salah langkah, kalian akan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya dari dipandang atau dinikmati. Karena nikmatnya dunia kadang-kadang orang itu lupa. Sebagai khalifah di atas muka bumi, bukan mengatur dunia, malah diatur sama dunia. Kira-kira kita lihat sudah banyak belum orang, bukan yang mengatur dunia, tapi dunia yang ngatur dia. Aturan Allah dia tinggalkan, perintah Allah dia tidak hiraukan karena mengikuti dunia. Karena memang dunia ini adalah manis untuk dirasa, enak untuk dipandang. Hulwa khadirah, kata Rasulullah SAW. Hulwa, manis, khadirah, hijau, enak dilihat. Kalau kita tidak menjaga, tidak berhati-hati, maka kita akan lupa kita sebagai pengatur dan penjaga dunia, malah kita yang diatur oleh dunia. Oleh karena itu, waliyadzubillah, tentunya kita lihat sudah mulai banyak ini orang-orang yang mulai hidupnya bukannya mewarnai dunia ini, tapi dia diwarnai oleh dunia. Bahkan waliyadzubillah, kalau orang yang kerja untuk dunia, kelihatan ini kadang-kadang yang bermain agama juga apa? Kena dunianya. Dan ini kata Rasulullah SAW diwanti-wanti, kenapa? Karena nanti menjelang yaumul kiamah banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat ma'ruf, hadis yang sangat terkenal, nanti kalian ini orang-orang muslim itu nanti di akhir menjelang datang yaumul kiamah itu seperti makanan yang ada di tengah meja yang dia potong-potong sama orang saat itu seperti kue dibagi-bagi, itu potong-potong bagi orang Islam. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, apakah kita karena sedikit sehingga dipotong-potong, diacak-acak sama orang-orang non-Islam? Ya Rasulullah, apakah kita sedikit? Enggak, kata Rasulullah, kalian banyak, tapi kalian ini seperti rusak, seperti kalau bahasa kita buih yang tidak ada kekuatan. Kalian banyak tapi di potong-potong oleh, maksudnya potong seperti kue, potong-potong, diacak-acak, dibelah, dipecah-belah. Kalian banyak tapi seperti buih di lautan, tidak ada kekuatan sama sekali. Karena Allah telah memasukkan dalam hati kalian al-wahan, kata Rasulullah SAW. Al-wahan, para sahabat belum dengar kata-kata al-wahan. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, wa al-wahan? Ya Rasulullah, apa itu wahan? Sehingga kekuatan kita yang banyak tidak ada artinya. Padahal kita banyak, tapi tidak ada kekuatan, tidak ada artinya. Gara-gara penyakit wahan. Mereka tanya, apa itu wahan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW bersabda, al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan apa? Benci dengan kematian. Ini yang membuat kita habis. Islam sekarang banyak, luar biasa. Di Indonesia walaupun sudah turun sekian persen, tapi tetap terbanyak mayoritas adalah Muslim di Indonesia. Bahkan kalau kita hitung seluruh dunia, Muslim tetap nomor pertama.
Ini yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berbicara tentang agama tujuannya semua melakukannya untuk dunia, untuk dunia. Dan yang kedua waqaratul maut, dan benci kepada kematian, takut dengan mati. Memang kata para ulama kalau sudah hubung dunia takut mati. Orang sudah terhubung dunia itu nempel penyakit apa? Karahiyatul maut, takut mati. Mungkin kalau bahasa kasar orang sini, orang Cipayung kalau bilang kalau orang miskin mau mati gak terlalu pikir banyak. Nah, hidup juga susah kan? Wah, mati kayaknya mungkin lebih. Tapi kalau orang yang banyak harta dia akan mikir, apalagi sampai masuk ke dalam hati. Baru bikin rumah baru, baru naik jabatan. Itu berat ninggalinya dunia. Kalau banyak yang di belakang yang ditinggalin, yang belum dia nikmatin semua. Tapi kalau orang susah, dia nggak ingin baca-baca. Emang saya untuk begini dia lewat. Walaupun tentunya secara fitrah tetap takut orang dengan kematian. Tetapi kalau dia tidak ada hubungan dunia, maka dia meninggalkan dunia tidak terlalu berat. Tapi kalau ada hubungan dunia, karahiyatul maut masih ada. Benci dengan kematian, tidak suka dengan kematian. Nah ini tentunya jangan sampai. Yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW, hati-hati dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, fattaqud dunya, takutlah kalian kepada dunia. Dengan sebab dunia halal bisa menjadi haram. Karena kita pengen dunia, tadi dihukum haram bisa menjadi halal, halal bisa menjadi haram. Karena ingin mendapatkan dunia. Ini tentunya bisa berbahaya. Ini insya Allah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama para pemimpin kita, orang-orang yang diberikan luasan rezeki, harta dan jabatan, insya Allah betul-betul di dalam hatinya keimanan, dan mereka tidak dikuasai dan tidak diatur oleh dunia. Amin ya rabbal alamin. Wattaqun nisa, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia, takutlah kalian terhadap wanita. Padahal wanita bagian daripada dunia. Tapi kenapa dipisah? Mestinya kan fattaqud dunya cukup, di dalamnya ada perempuan, ada harta, ada tahta, macam-macam. Tapi fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah terhadap dunia, takutlah terhadap wanita. Kata para ulama dikhususkan wanita karena fitnahnya lebih bahaya lagi. Fitnahnya lebih bahaya lagi. Nah, dunia itu bahaya, tapi wanita lebih berbahaya lagi. Ini untuk tentunya untuk kaum laki-laki. Bukan berarti perempuan berarti tidak benar, tidak. Kenapa? Karena kata para ulama tentunya wanita yang menjaga imannya, takwanya, menjaga perilakunya merupakan orang-orang yang saleh. Dan itu akan mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirat. Tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Sama antara laki dan perempuan dalam amal saleh. Dalam amal, bukan berarti dalam apa? Perbuatan. Kalau perbuatan tentunya tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Di dalam beramal, laki sholat, perempuan sholat, sama dalam Allah. Laki beramal sholat, perempuan beramal sholat, sama pahalanya. Tidak dibedakan. Islam tidak membedakan antara laki dan wanita di dalam beribadah. Tata caranya beda. Tata caranya beda, tapi pahalanya sama. Tata cara berbeda bagaimana? Subuh, laki-laki disuruh untuk ke masjid, perempuan enggak, di rumah. Tapi pahalanya sama. Jadi tata cara ada perbedaan. Tidak beberapa pelaksanaan beda. Berpakaiannya beda, tapi kita pakai nutup aurat, di nutup aurat pahalanya sama. Jadi ini adalah di dalam pandangan Islam ada nilai pahala sama, walaupun beberapa amalan ibadah berbeda. Tetapi kenapa kok dibilang wattaqun nisa, takutlah kepada wanita? Kenapa tidak takut kepada laki-laki? Rasulullah bilang, dikatakan di sini, fa inna awwala fitnati bani Israil, karena pertama kali fitnah, ujian, cobaan, kehancuran Bani Israel kanat fit nisa, yaitu terjadi pada wanita. Maksudnya kata ulama, dulu orang-orang dulu hancurnya dimulai dari perempuan. Dengan sebab perempuan gak bisa dia menahan, tergoda, akhirnya hancurlah mereka. Coba kita lihat dari sejarah. Pertama dari zaman Nabi Adam. Ada di WK yang mengatakan Nabi Adam digoda tidak bisa sama iblis. Nabi Adam digoda tidak bisa.
beberapa kali dibujuk sama iblis supaya makan apa? Buah itu di dalam surga yang katanya disebut buah khuldi. Nggak bisa-bisa. Akhirnya iblis syaitan lari lewat siapa? Lewat Hawa. Lewat Hawa baru Nabi Adam alaihissalam. Nah ini ternyata digoda. Nggak lewat Nabi Adam. Nabi Adam mau ngajak Hawa, tidak. Lewat Hawa, lalu lewat Nabi Adam. Kena. Lewat berdua. Bapaknya digoda, nggak kena-kena. Dilewat ibunya. Ibu ngajak bapaknya lewat. Pejabat ini masya Allah lurus istiqomah dengan apa jabatannya. Digoda nggak bisa. Lewat istrinya. Istrinya minta goyang juga. Luar biasa. Hatta dari lurus ke kelas. Pulang ribut. Istrinya gimana sih? Udah kok kesana kemari tapi nggak ada apa-apaan mau. Goyang juga. Akhirnya mulai lagi deh tuh nyari apa? Kalau yang nggak kuat pakai tarik akhirnya tuntutan. Waduh, ini dunia luar biasa. Mereka lewat dari syaitan, lewat perempuan. Ini luar biasa. Tapi ada cerita-cerita Israiliyat yang tidak boleh kita benarkan. Ada beberapa cerita Israel yang sering kita dengar. Cerita Hawa, katanya Hawa makan duluan. Setelah makan duluan maka Adam ikut makan. Karena makan duluan, buah khuldi sampai di dada. Akhirnya nongol di sini. Makan anak Adam, belakangan sampai di sini nongol. Nah itu cerita-cerita apa? Israiliyat itu. Bukan gara-gara buah khuldi itu memang sudah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada. Kemudian turun dari surga. Qabil dan Habil mulai kemaksiatan pertama. Qabil dan Habil. Apa sebabnya? Kata para ulama ahli sejarah menyebutkan karena waktu itu Habil punya saudara kembar, Qabil punya saudara kembar. Kalau syariatnya waktu itu diperintahkan untuk nikah dengan seling. Habil nikah dengan saudara Qabil, Qabil nikah dengan saudara Habil. Ternyata Habil punya adik kembar yang kalah cakepnya dengan adik kembar Qabil. Waktu Habil disuruh nikah Qabil, terima. Qabil waktu menerima nikah disuruh nikah dengan adiknya, Habil tidak diterima karena kurang cakep-cakepan adiknya sendiri. Ternyata pusatnya dari apa? Dari wanita lain. Terus ke bawah sampai kita dapat ini kalau cerita Nabi Allah Saleh alaihissalam, yaitu yang punya mukjizat dengan dikeluarkan apa? Unta yang sangat luar biasa. Siapa yang pertama kali membunuh unta itu? Ada disebutkan kalau kita baca riwayat Imam Ibnu Katsir ada 9 orang. Kalau bahasa kita sekarang preman zaman dulu 9 orang. Ketua preman ini ada 2 yang menggerakkan 9 orang untuk pertama membunuh unta. Siapa 2 orang ini? 2 orang ini karena tertarik dengan seorang wanita dan satu lagi seorang ibu yang punya anak perempuan cakep-cakep. Kemudian ditawarkan kepada 2 orang ini, kebetulan si wanita ini, kalau engkau mau nikah denganku atau kalau engkau mau nikah dengan salah satu putri, bahkan aku beri, tapi syaratnya ontak Nabi Allah Saleh. Ontak Nabi Allah Saleh. Akhirnya mereka tertarik, ngajak 7 orang temannya, terjadilah perbuatan sampai akhirnya terbunuh. Kita luar biasa, banyak kalau kita baca. Makanya dibilang di sini apa? Wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kana fil nisa. Itu banyak terjadi pada wanita. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kira-kira banyak nggak yang terprosok gara-gara wanita? Nah, banyak orang dikasih duit 1 karung dan betul, tapi dilihat apa? Perempuan nggak pakai duit beda sudah. Goyang luar biasa. Ini adalah godaan sampai sekarang apalagi. Orang kafir tahu, ini adalah syaitan juga tahu. Makanya kalau kita baca, boleh baca kitab Ibnu Qayyim di dalam tentang apa? An-Nisa, tentang bagaimana apa darar bahayanya bermaksiat. Di situ disebutkan salah satunya adalah ghaddul basar, bagaimana cara memandang, menjaga pandangan. Apa sebab yang ditimbulkan oleh orang yang tidak bisa menjaga pandangan? Al-darar begitu banyak bahaya-bahaya hati, rizki, penak dari orang yang tidak bisa menjaga pandangan. Luar biasa. Zaman sekarang apa yang kira-kira iklan yang nggak ada perempuan? Kenapa ada perempuan iklan? Mobil, apalagi beli mobil, ditaruh di situ. Musiknya kan tukang bengkel, ditaruh di situ bagus.
yang ngerti mesin, kenapa dia nggak ada? Apa kata orang sekarang, eksploitasi wanita yang luar biasa, digembar-gemborkan oleh orang-orang Islam ini, orang kafir, bahwa apa? Sudah emansipasi dengan bahasa itu sama-sama yang apa? Tidak ada diangkat kerjaan, semuanya malah mau dinaikkan apa? Persamaan gender terus diangkat. Ini adalah sebenarnya adalah untuk merusak Islam. Masa mau disamain, kalau laki tinju, masa perempuan baru ditinju, kalau laki biru semuanya sama kan? Seakan-akan nanti persamaan hak. Nah ini tentunya sudah kelewatan tanpa kita sadari. Tapi orang Islamnya yang berteriak-teriak untuk apa? Menyamakan. Sampai hukum waris kalau perlu sama, laki-laki sama perempuan sama. Zaman dulu memang laki kerja, perempuan tidak kerja, wajar. Katanya kalau laki-laki lidah karimnya Tuhan berkutai. Tapi zaman sekarang sudah gak cocok lagi. Ini bahaya. Ini pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Ingin mengangkat wanita, sebenarnya kelihatannya ini mengangkat hak-hak wanita. Seakan-akan Islam untuk lebih perempuan, untuk lebih wanita. Tidak boleh keluar harus pakai begitu, aturannya banyak. Ini katanya menjaga atau tidak memberikan kebebasan kepada wanita. Mestinya diberi kebebasan, diangkat supaya wanita itu lepas, supaya wanita itu sama dan seterusnya. Seakan-akan mengangkat, sebenarnya itu adalah menjatuhkan wanita sendiri. Nah sudah menjadi sendiri. Kita dengar nasihat dari guru-guru kita, biasanya barang yang mahal itu akan dijaga dan disimpan, ditutup dengan rapi. Tapi kalau barang murah di pinggir jalan banyak. Kalau yang mahal masih barang itu di toko yang bagus, di etalase yang rapi. Kalau yang sudah murah di pinggir jalan, debu kemana-mana itu banyak. Ini mau diangkat, tapi sebenarnya bukan mengangkat, tapi malah menjatuhkan. Bukan untuk apa? Wanita, tapi bukan untuk mengangkat wanita, tapi malah menjatuhkan wanita. Islam sudah mengangkat luar biasa, dikasih kemuliaan. Apa kurang Islam mengangkat wanita? Bahkan yang pertama sebelum kita baca Quran dikasih surat, nama surat para sahabat, nama surat apa? An-Nisa. Enggak ada surat Al-Rijal. Ada surat Al-Rijal. Surat An-Nisa diangkat. Bahkan Al-Fatihah suka disebut ummul kita, ibu. Pak, begitu banyak diangkat, begitu luar biasa. Rasul mengatakan al-jannah anta min ummahat. Walaupun sekali lagi sanad ini hadis dhaif tapi kalau kita kumpulkan sanad hasan, yaitu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Rasul waktu datang orang, ya Rasulullah, man kabarun nas ya Rasul, siapa yang harus aku buat baik, orang yang harus aku bakti, aku lakukan kebaikan. Ummuka. Summa ya Rasulullah, ibumu. Bapak 3 kali lipat dikasih keistimewaan kepada wanita daripada luar biasa. Tidak ada agama yang mengangkat wanita melebihi Islam mengangkat wanita. Kalau kita boleh baca sejarah ke belakang sebelum datang Islam, siapa wanita? Dianggap sebagai hewan. Setelah mulai maju dianggap setengah hewan. Terus Islam datang, semua itu keyakinan dibuat, diangkat setinggi-tingginya. Bahkan di zaman itu wanita kadang-kadang mereka lahir kalau punya anak perempuan dikubur, mereka kubur. Datang Islam diangkat, dimuliakan, sampai Rasulullah mengatakan siapa yang dikasih anak putri 2 lalu dia didik sampai dia beribadah kepada Allah, wajibat lahul jannah, wajib bagi orang itu masuk surga. Bapak ibunya masuk surga kalau dia punya wanita putri 2, dia sabar, dia didik sampai dia beribadah kepada Allah, dijamin surga. Begitu banyak fadilah punya anak perempuan, padahal sebelumnya dihinakan orang-orang yang punya anak perempuan. Ini Rasulullah SAW mengangkat dan luar biasa. Jadi insya Allah kita jangan tertipu dengan apa? Maka dengan tipu daya orang-orang non-Islam yang mulai mengangkat, sepertinya mengangkat, tetapi sebenarnya merendahkan kaum muslimah. Insya Allah muslim dan muslimah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus keluarga kita semuanya, insya Allah diberikan taufik hidayah, dijaga, terutama orang-orang tua kita, anak-anak kita, dan juga putri-putri kita, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah putri kita bisa betul-betul menjadi jembatan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak menjadi penghambat kita untuk masuk ke dalam surga dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak berbicara banyak tentang wanita, yang cukup banyak sudah dibahas oleh para ulama. Intinya syarat
dunia jadikan sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Orang kalau ilmunya ada, pintar, alim, tapi tujuan hidupnya adalah segala-galanya dunia, susah rasanya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau menjadi orang bertakwa mengaji, setelah itu tujukan semua kerjaan kita untuk akhirat, jangan untuk dunia. Taklim cari akhirat, kerja untuk akhirat. Ustaz, kerja bagaimana untuk akhirat? Orang kerja kita ngojek, kerja kita kantor, kerja kita maco, bagaimana untuk akhirat? Kita kerjakan kerjaan dunia itu dengan niat nanti kalau saya dapat rezeki untuk saya jalankan di jalan Allah. Itu adalah kerjaan, menjadi kerjaan akhirat. Walaupun kelihatannya dunia, tapi tujuannya untuk akhirat. Sama seperti orang ngaji, bisa untuk dunia. Ngapain kamu ngaji? Ke pesantren, ke kuliah, ke sekolah, supaya kerja nanti gampang saja. Saya mau belajar agama, lihat kelihatannya belajar agama, tapi niatnya kayaknya sih 100 tahun ke depan, 20 tahun, 30 tahun ke depan kayaknya apa? Lowongan untuk jadi ulama kayaknya susah. Kalau lowongan jadi dokter penuh, insinyur penuh, kayaknya ulama kosong nih. Kayaknya sekarang saya kejar menjadi ulama supaya apa? Supaya nanti dapat apa? Dunia. Kerjaannya akhirat tapi untuk dunia. Mana mungkin dia menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa lillah. Talabtul ilma, dulu aku belajar bukan karena Allah. Fa'abal ilmu itu enggak mau illa lillah, kecuali aku belajar karena Allah. Jadi kalau kita belajar karena Allah, jadi ini salah satu cara untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dua kriteria ini kita bisa ambil. Yang pertama, kita akan selalu belajar dan berusaha untuk memahami syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, insyaallah tujuan terbesar kita adalah akhirat, bukan untuk mencari dunia. Bukan berarti haram mencari dunia, bukan berarti dilarang mencari dunia. Tidak, karena kita hidup di dunia maka kita harus melakukan apa yang dilakukan yang ada di dunia. Kita hidup di dunia, kita perlu rumah, kita perlu makan, kita perlu kendaraan, cari silakan. Tapi semua itu bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah al-akhirah. Kalau tujuan utama kita dunia, maka kita tidak akan peduli mana halal mana haram. Tidak akan peduli mana menyakiti orang apa tidak dari kerjaan saya. Tidak peduli yang penting saya dapat. Tapi kalau kita tujuan akhirat, demi Allah, kita tidak akan menghantam semua yang kita dapat, tapi kita akan melihat ini halal apa tidak, ini boleh apa tidak. Kalau ini boleh saya ambil, kalau ini tidak boleh saya akan tinggalkan. Ini saya dapat rezeki, bagus, rezekinya besar, tapi menyakiti orang apa tidak, mendolimi orang apa tidak. Oh tidak, alhamdulillah kita ambil. Ternyata ini mendolimi orang, menyakiti orang, itu tinggalkan. Ini orang yang akan menjadi orang yang bertakwa. Tujuan dunianya bukan menjadi utamanya, tapi tujuan akhiratnya yang menjadi tujuan utamanya. Dan yang terakhir kita baca satu hadis lagi. Saya cepatkan saja, yaitu hadis yang kedua. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua adalah jangan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Yang ketiga, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, di hadis yang ketiga dari bab taqwa. Ini terjadi Abdullah bin Mas'ud sudah kita bahas panjang lebar sejarah beliau, baik dari akhlak, fisik beliau, perilaku beliau, bagaimana sikap beliau terhadap Rasulullah SAW. Ini Abdullah bin Mas'ud, dan beliau sudah kita katakan termasuk salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang kita kenal dengan Abdullah. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab kita, Ani bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, tapi namanya dia adalah Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafir ibn Habib al-Hudani. Kan di sini bukan al-Ansari, al-Muhajir dari Mekah. Ini al-Hudani, ini dari Mekah, bukan dari Madinah. Ini al-Hudani. Abdullah ibn Mas'ud, yaitu Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafir ibn Habib al-Hudani. Ini bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Ini al-Hudani dari Mekah al-Mukarramah. Ini Abdullah ibn Mas'ud. Asli kelahiran dan Muhajirin, termasuk dari golongan Muhajirin, bukan Ansar, bukan dari Ansar, tapi dari Muhajirin. Dan sudah kita jelaskan bahwa beliau ini meninggal di kota Madinah pada tahun 32 Hijriah. Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, meninggal di kota Madinah pada tahun 32
Hijriah dan dalam usia 63 tahun seperti umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia 63 tahun. Di tahun 32 Hijriah dia meninggal dalam usia 63 tahun dan sempat meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. 848 hadis, tidak terlalu banyak. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri sampai 1160. Kenapa? Wajar, karena Abu Sa'id Al-Khudri meninggal juga lama. Tahun 74, kalau ini kan tahun 32. Jadi dia gak sempat banyak menyampaikan. Bukan berarti Abu Rasul tidak punya hadis banyak, tapi dia sempat menyampaikan karena tahun 32 Hijriah beliau meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu dulu suka berdoa. Apa itu? Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Hadis rawahu al-Imam Muslim. Allah, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdoa dengan mengatakan Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku mohon kepada kamu al-huda, petunjuk. Kemudian wat tuqa, dan ketakwaan. Terus wal afaf, afaf itu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya Allah, berikan aku petunjuk, berikan aku ketakwaan, berikan aku penjagaan diri supaya tidak mudah melanggar aturan. Ini afaf. Afaf ini menjaga diri. Makanya orang, bapak-bapak suka dikasih nama anaknya Afif. Artinya orang yang suka apa? Kalau perempuan namanya Afifah. Ini orang yang menjaga dirinya supaya dia tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah, aku minta kepada kamu petunjuk, wa tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan supaya bisa menjaga diri dan menjagaan diri, wal ghina. Ghina ini kaya, dalam artian kaya di sini supaya saya tidak meminta mengandalkan sesuatu kepada manusia, tapi hanya mengandalkan kepada Allah, kepada berarti dari hadis ini syarat yang ketiga supaya menjadi orang bertakwa, yang pertama ilmu, yang kedua jangan dijadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya, yang ketiga sering berdoa kepada Allah agar dijadikan orang yang bertakwa. Makanya kita sering di dalam majelis dalam ini kita mohon kepada Allah semoga dijadikan orang yang bertakwa. Bahkan di dalam di dalam doa-doa di Jumat, di tempat umum, di mana-mana kita sering berdoa, karena memang doa adalah bagian cara satu untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang dijelaskan baik dari ilmu, tidak menjadi orang yang hubur dunia, dan insyaallah selalu lisan kita basahi dengan memohon kepada Allah agar kita semua dijadikan orang yang bertakwa sehingga mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang tinggal 2 hadis lagi di bab takwa. Jadi insyaallah 1 kali pertemuan lagi kita akan selesaikan pembahasan takwa. Itu karena tinggal 2 hadis. Pada pertemuan akan datang itu 2 hadis kita baca, dan insyaallah kita anggap pertemuan akan datang kita habiskan pembahasan tentang bab takwa. Inilah yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tinggal 2 lagi. Kalau mau sempurna di dalam pembahasan kita menjadi orang bertakwa, ikuti, jangan sampai apa putus, karena sudah ilmu dapat hukum dunia ini menjadi penghalang. Yang ketiga doa. Tinggal ada 2 lagi syarat untuk menjadi orang bertakwa. Istri tidak tua sampai 4 bulan. Ini bagaimana? Ini kalau kita belajar fikih namanya masa iddah. Masa iddah ini masa menunggu. Jadi memang aturannya begitu. Dalam Islam, seorang suami yang meninggal, istrinya ada masa iddahnya. Ini ada masa iddah. Ada kalau orang dicerai, masa iddahnya 3 kali suci. Salah kata guru. Ada yang bilang 3 bulan, ada ulama mengatakan salah guru bukan 3 bulan tapi 3 kali suci. Ada orang istri yang dicerai waktu dia sedang hamil, walaupun tentunya ini adalah namanya talak bid'ah. Kalau kita lagi mencerai tidak boleh, tetapi tetap jatuh atau tidak, kata ulama jatuh. Sampai kapan masa iddahnya? Sampai melahirkan. Kemudian kalau iddah meninggal, ini 4 bulan, 4 bulan 10 hari, 4 bulan. Itu apa? Kalau iddahnya meninggal, jadi termasuk iddah. Iddah ini masa menunggu. Di dalam masa menunggu ini
tetangga orang lain meninggal, suami laki bilang, "Bu, tenang aja ya, nanti kalau masa idah beres senang saya masuk." Artinya belum apa? Udah ngasih aba-aba gitu. Pokoknya kasih sen. Nanti kalau suami apa kan suami meninggal kan ya, nanti kalau udah selesai tenang aja deh. Udah ngasih apa? Haram tuh hukumnya. Ngasih aba-aba untuk dia masuk, nggak boleh. Apalagi dia lama, tidak boleh. Berarti dia pertama. Yang kedua, istri memang dikatakan tidak boleh bertemu dalam rangka dia apa dengan laki-laki yang bukan muhrim. Memang tidak boleh dalam syariat Islam, tidak diperbolehkan. Kecuali memang hajat darurat, hajat masa, kecuali memang hajat yang sangat mendesak, kalau tidak akan mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, itu lain. Tapi kalau tidak, maka yang mengurus seperti asuransi dan yang lainnya hendaklah dikirim saudaranya kalau bisa. Kalau tidak bisa, kalau tidak, maka ini hajat, ini adalah rezeki apa? Urusan makan dia, urusan apa kehidupan dia. Kalau bisa memang ditunda nanti saja setelah iddah selesai, silakan, masih ada uang simpanan, masih bisa hidup tanpa asuransi yang belum diurus, silakan. Kalau nggak bisa harus, maka saat itu tentunya ini termasuk hajat masa. Tetapi itu hajat masanya hajat yang sangat mendesak, harus dilakukan. Kalau tidak akan mengalami kesulitan untuk apa? Untuk kehidupan keluarga diri dan anak-anak. Sementara saudara, kerabat nggak ada, maka di sini kalau ada yang meninggal, kita saudaranya ini harus turun tangan, kerabatnya ini harus urus. Jangan kita biarkan ini perempuan jalan sendiri ke sana kemari ngurus keperluan hidupnya, sementara dia masih iddah. Ini orang-orang yang dekat ini dosa, orang-orang yang dekat dosa, tidak peduli dengan apa saudaranya yang baru ditinggal dia masih iddah. Kita harus urus. Ini harus kita selesaikan. Ini hajat masa. Makanya di sini haram. Tidak boleh kalau ada suami meninggal, waktu ngantar jenazah istri ikut juga. Istri mesti nggak boleh ikut, nguburin, ikut di depan dekat kuburan nangis lihat suaminya masuk, orang pada lihatin semua. Ini masa indahnya kemana? Nggak boleh. Tapi kan pengen tahu kuburan suami nanti setelah iddah selesai bisa apa? Dia keluar. Mudah nanti nggak kemana mesti bisa. Tapi saat itu dengan banyak laki-laki keluar. Ini makanya tidak diperbolehkan. Beda ya antara mengantar jenazah dengan ziarah. Karena kebanyakan ulama mengatakan mengantar jenazah inilah yang tidak diperbolehkan untuk wanita, terutama untuk apa? Istri yang sedang iddah. Ini tidak boleh. Karena bukan masa. Kecuali ada yang nguburin kecuali kita, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti di sini tidak ini. Tapi sekarang sudah menjadi tren gara-gara sinetron. Kalau suami meninggal pada ngikut, yang dibikin kuburan istrinya semuanya, perempuan semuanya, yang laki-laki cuma tukang gali sama tukang kuburan. Selebihnya perempuan. Ini gara-gara sinetron ini. Ini salah. Waduhnya hitam semuanya. Dari mana pakai baju hitam kalau orang raja? Sebenarnya itu adalah bentuk dari Yahudi, bukan dari Islam, dari Nasrani. Orang Yahudi Islam tidak ada. Putih biasa seperti itu. Kalau kebetulan hitam ya apa? Tapi nggak khusus kan? Khusus hitam. Nah ini tentunya adalah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi imam itu hukumnya. Tetapi tadi bagi mungkin karena memang dia masa saudara dia ada yang tahu tidak mengurus, sementara dia adalah hal yang dia perlukan, silakan karena sudah ada. Tetapi tentunya pertama jangan berdandan. Bukan berdandan berarti bukan nggak mandi. Mandi maksudnya apa? Bersolek, pakai ini tidak boleh. Ini akan tahu apa ini akan menarik dan tidak diperbolehkan. Kemudian semaksimal mungkin dihindari untuk berkumpul dengan laki-laki. Ketemu selesai langsung balik, jangan berlama-lama. Apalagi sampai ke mall dulu lagi, pakai jalan dulu. Ini tidak, ini ada aturannya. Nah ini tentunya, insya Allah itu orang termasuk masa karena memang tidak ada keluarganya. Jadi keluarganya yang pertama harus ngurus. Ketika memang tidak mau, dia tidak mungkin memaksa. Maka dia keluar, tapi dengan syarat-syarat tadi yang diperhatikan, jangan bersolek, jangan berlama-lama, jangan tidak melakukan yang tidak dibutuhkan, yang pun saja kerjakan langsung kembali. Nah ini tentunya insya Allah, wallahu a'lam, insya Allah dapat mundur, insya Allah karena memang ini masa kan sangat perlu dia. Kalau tidak maka tidak bisa akan mendapatkan kesulitan. Apalagi ketika kasus tadi kalau nggak langsung kayaknya tidak bisa keluar dan sebagainya. Nah ini tentunya insya Allah ini termasuk darurat. Sekali lagi kami perhatikannya.
bersolek dan sebagainya, jangan. Berbeda dengan laki, nggak ada indahnya. Suami istri tinggal kemarin malam ini bikin jamur, nggak dosa, cuma nggak tahu diri aja. Suami istri belum apa-apa dia langsung nikah. Tapi kalau hukum agama tidak ada, ya salah. Tapi kita bukan cuma haram-haram, tapi pantas atau enggak gitu loh. Masa masih berbau kemarin jalur kuning sama apa bendera kuning sama jarum barengan, kan nggak cocok tuh, kurang pantas saja gitu. Tapi kalau hukum agama tidak ada, tapi hukum etika itu pantas dan tidak pantas itu saja. Itu adalah pembahasan yang pertama ya, pertanyaan pertama insyaallah. Allah alam insyaallah kalau di masa sulit dan tidak ada dan memang harus insyaallah dapat. Tapi diperhatikan dari bab tadi. Kemudian yang kedua, iya orang berilmu ibadah rajin maksiat itu. Kalau terjatuh kepada kemaksiatan manusia, bukan berarti orang alim tidak pernah maksiat, bukan berarti orang ahli ibadah tidak pernah maksiat. Itu adalah hal yang diyakini bukan sesuatu yang melanggar dalam artian nggak mungkin tidak. Yang maksud hanya para nabi dan para rasul serta para malaikat. Tidak ada yang masuk dalam ulama. Ulama sehebat apapun tetap akan terjatuh pada kemaksiatan. Yang penting jangan sering. Kalau sering sih ini yang musibah, ini yang sering. Tapi kalau terpleset melakukan maksiat, dosa itu manusia. Justru adanya istighfar menunjukkan orang tidak lepas dari kemaksiatan, orang tidak lepas dari perbuatan dosa. Oleh karena itu sering ulama mengungkapkan begini, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang bertakwa itu apabila terpleset melakukan dosa segera bertaubat kepada Allah. Itulah orang bertakwa. Jadi jangan kita hilangkan ini seorang bertakwa nih, sholat lagi nih, mau banyak maksiat. Bukan, yang bertakwa begitu. Mungkin dia lagi apa? Hilang manusia, tapi jangan sering. Yang kedua, jangan tidak beristighfar, jangan tidak bertobat, jangan ditunda-tunda. Ini sifat orang yang tidak bertakwa. Kalau maksiat dia tidak segera bertobat. Kalau orang yang bertakwa meleset langsung astagfirullah, nyesel. Makanya ada beberapa amalan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari Abu Dawud, siapa yang terpleset melakukan dosa kemudian dia berwudu kemudian sholat 2 rakaat niscaya Allah mengampuni dosa-dosa. Berarti tidak menutup kemungkinan orang-orang yang ahli ibadah juga ilmunya banyak, pleset juga kemaksiatan. Yang penting jangan sering. Kalau sering Allah itu ada penyakit, berarti kalau sering itu apa? Kemaksiatan. Kemudian ini adalah apa? Jadi tadi ya, jangan dihilangkan sifat ketakwaan dari seseorang karena dia alim, karena dia banyak ibadah maksiat langsung kita buang dari sifat takwa. Tidak. Yang penting dia segera bertobat, tidak israr, tidak terus-menerus, tidak kontinu di dalam perbuatan dosanya. Kata para ulama, tidak ada dosa besar kalau segera bertobat, tetapi tidak ada dosa kecil kalau dia terus-menerus. Jadi kalau dosa kecil tapi terus-menerus itu lebih buruk daripada orang yang berbuat dosa langsung bertobat kepada Allah. Dosa besar tapi tobat, maka itu akan tidak ada bekas, kata Rasul. At-taib kabaladan balam, orang yang bertobat seperti dia punya dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sekali lagi tadi ya, Bapak-bapaknya jadi apa? Orang yang berbuat maksiat walaupun dia ahli ibadah dan ilmu itu harus kita katakan normal. Bukan normal berarti boleh, bukan berarti dianjurkan, tidak. Selama dia segera bertobat, insya Allah termasuk orang yang bertakwa. Yang penting jangan berlama-lama, jangan terus-menerus dan segera bertobat kepada Allah. Yang kedua, pertanyaan dari ada dua asal dan mandi. Ada dua pertanyaan. Satu lagi tadi. Ya, tadi termasuk di golongan dalam orang-orang pertama atau tidak? Oh ya, pertanyaan kedua. Iya, insya Allah termasuk orang yang bertakwa. Karena sekali lagi jangan difahami orang bertakwa itu tidak pernah berdosa. Jangan dibayangin. Kalau dibayangin itu masuk. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan tidak ada yang masuk kecuali para anbiya dan rasul. Ustaz, Nabi dan Rasul itu masuk iya, tapi bagaimana kasus Nabi Adam makan buah? Buah kulli, apakah itu tak dosa? Itu kan kesalahan. Bagaimana itu masuk atau tidak?
Kemudian bagaimana dengan Nabi Nuh protes waktu anaknya ditenggelamkan sampai Allah tegur, Nuh itu bukan anak, amal tidak soleh, protes dengan ketentuan Allah. Bagaimana dengan Nabi Musa yang mukul sampai mati? Bagaimana dengan Nabi Ibrahim waktu dia menganggap dan bukan Tuhan? Berkaitan waktu ditanya siapa yang hancurin ini patung-patung ini, Tuhan kami, kata Namrud. Tanya aja yang paling gede itu, nggak dijawab, padahal ditanya dia sedang mengelak. Terus sebagainya. Kalau kita kumpulkan ada beberapa yang dianggap salah. Nah ini tentunya ada perbedaan. Coba nanti lain waktu kita akan bahas antara dosa dan salah. Nabi Muhammad SAW pernah ketika khutbah, ketika berceramah, ketika menerangkan agama tentang agama kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah, Abdullah bin Umi Maktum yang buta datang kepada Nabi bertanya. Nabi cemberut menghadap ke wajah Abdullah bin Umi Maktum ini yang buta, cemberut. Turun ayat di Al-Qur'an, "Wasawatawalla ja'al a'ma", berbuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya yaitu Nabi Muhammad orang yang buta. Salah. Tapi nanti kita akan terjemahkan seperti yang dijelaskan oleh Imam Fakhr Razi. Beliau punya kitab Para Anbiya Maksum. Lalu kesalahan itu dosa apa tidak? Itu akan dijelaskan beda antara salah dan dosa. Salah dan dosa, karena tidak setiap salah mengandung dosa, tapi setiap dosa pasti mengandung salah. Nabi pernah melakukan kesalahan, tapi tidak pernah melakukan dosa. Itu beda. Tapi manusia umat Nabi siapapun pernah melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, iya ini memang heboh nih. Seminggu kan juga membagikan. Ini sebenarnya bukan solusi untuk menghilangkan mencegah penyakit AIDS. Ada dengan ini, AIDS makanya ulama banyak yang menentang, MUI menentang dan sebagainya menentang, karena ini penyelesaian yang sangat-sangat tidak Islami. Bagaimana diberikan kondom? Seakan-akan apa? Tadi udah main terus nih, yang penting ini. Alasannya ini kan cuma seminggu. Ya cuma seminggu, akhirnya berarti ternyata untuk menghindari penyakit ini kalau tetap mau berzina dikasih begini, berarti sebenarnya secara tidak langsung kamu kalau mau zina pakai ini. Kan itu bukan untuk suami istri. Suami istri nggak ada yang kena. Kalau kita dengan nikah yang benar seperti yang diajarkan Nabi, tidak ada yang kena. Satu istrinya 4 hari, istrinya 4, nggak ada yang kena, pindah-pindah. Karena ini adalah syar'i, Allah akan jaga. Yang kena kan yang haram, yang tidak sah, ini yang kena. Nah ini tentunya walaupun sudah ada penelitian bahwa alat itu tidak bisa mencegah, karena virus bakteri dari AIDS itu lebih kecil daripada pori-pori yang ada di kondom itu sendiri. Tapi dia bilang ini adalah salah satu pencegahan dan sebagainya. Tetapi ini adalah perbuatan yang tentunya sangat tidak Islami. Oleh karena itu jangan kaget kalau di mana-mana ulama kiai teriak ini perbuatan yang nggak benar. Ini bagaimana punya ide dan yang dulu nggak pernah diikuti. Ini yang ada dicegah, yang ada dijelaskan bagaimana bahayanya, bagaimana haramnya. Kenapa ini sebab menjadi AIDS? Gara-gara apa? Allah ini kata para ulama, ada penyakit yang datang dari Allah, ada penyakit yang Allah datangkan karena perbuatan kita. Yang susah itu penyakit yang didatangkan oleh Allah gara-gara perbuatan kita, itu yang susah kata para ulama. Tapi kalau kita sakit sendiri, itu akan lebih cepat. Tapi kalau itu karena perbuatan kita dikasih, itu akan lebih susah. AIDS adalah perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, ini perbuatan yang tentunya tidak Islami. Yang pertama tadi seperti saya nukil dari para ulama. Yang kedua, perbuatan itu seakan-akan mengatakan zina tidak apa-apa, yang penting aman. Seperti menggunakan ini aman. Jadi seakan-akan tidak apa-apa. Kenapa tidak ditekankan bahwa kasih tahu bagaimana pentingnya menjaga kesucian dan sebagainya. Oleh karena itu sudah dikatakan di TV-TV di media bahwa tingkat persentase perzinahan meningkat luar biasa. 75% dari perempuan Indonesia sudah tidak 75%. Waliyahulillah, insya Allah itu bukan dari golongan keluarga kita. Insya Allah bukan dari keluarga muslim muslimat. Insya Allah keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh
ini tanamkan kepada anak kita ketakwaan, tanamkan kepada anak kita bagaimana pentingnya menjaga afif. Maka kasih doa yang tadi itu doanya Rasul, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Al-afaf itu ya Allah, berikan kepada petunjuk takwa dan afaf, biar anak-anak kita bisa menjaga dirinya, biar kita bisa menjaga diri. Ini doa luar biasa. Ada juga di Muslim tadi, al-afaf, supaya dijaga kesucian diri. Begitu juga waktu kita masuk kamar mandi. Ini doa-doa yang apa? Waktu istinja, itu doa-doa dari Rasul kita baca. Seperti kalau kita tiap hari anak kita membaca doa yang dikasih sama Nabi, doa harian, insya Allah dijaga. Karena di situ banyak mengandung penjagaan diri. Waktu kita doa masuk kamar mandi suka baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian waktu kita istinja, Allah kita doa juga untuk apa? Disuruh baca doa-doa itu. Kalau kita lihat, subhanallah, hadiah kalau kita baca dari makan, dari mau tidur pakai baju, semua keluar rumah pakai baju, kita doa, insya Allah dijaga dari tampak seperti ini. Oleh karena itu, ini adalah nggak tahu idenya dari mana, apa faedahnya, dianggap seakan-akan mencegah, tapi sebenarnya tidak mencegah, malah menyarankan, seakan-akan menyarankan. Oleh karena kita setuju dengan para ulama, dan juga bukan hanya para ulama, pakar-pakar psikologi juga mengatakan ini adalah perbuatan yang apa? Tidak mendidik. Dengan diberikan apa? Amalan ini dibagikan ke mahasiswa, dibagikan seakan-akan ini saya tadi pakai, seakan-akan dipakai beliau apa ini dibagi. Nah ini tentu jadi coba akhirnya. Wah ya Allah, ini yang tadinya takut mau masuk, takut mengaku, takut naik, tapi dapat info dengan ini berarti apa? Yang tadinya nggak berani dengan berhubungan dengan sembarangan wanita, tapi dengan adanya itu mau dicoba, berarti kalau dengan ini aman. Kan kadang-kadang tidak ngerti, seakan-akan kalau sudah dibagikan itu aman. Asal yang tadinya ada anak-anak, ada anak muda-muda yang takut main begitu kan dibayangin yang luar biasa ngeri. Tapi ketika ada ini loh pakai ini, berarti pakai ini berarti aman. Akhirnya jadi petunjuk. Wah ya Alhamdulillah. Kata Rasul, ada ala khairin kafa'ilin. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti melakukan kebaikan. Tapi orang yang menunjukkan keburukan seperti jangan-jangan ada orang yang tidak berani berzina gara-gara dibagi kondom jadi berani berzina, yang punya ide dan juga yang membagikan dan yang mendukung dan ridho sama. Jangan-jangan dosanya kayak apa? Melakukan zina. Dia sih nggak melakukan zina, cuma seakan-akan berarti dosa. Makanya mesti berhati-hati punya ide-ide. Ini tentunya atau ide dari mana?